sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Sebuah tempat wisata sudah pasti mendatangkan pengalaman menyenangkan. Tapi apa jadinya jika pengalaman yang didapat berbanding jauh dikarenakan mencekam dan menyeramkan? Berada di tengah nuansa pedesaan Bogor terdapat sebuah tempat wisata yang dipenuhi banyak bangunan cottage. Akan tetapi, beberapa tempat sengaja dinonaktifkan lantaran gangguan sosok astral yang kerap mengganggu siapapun yang berani bermalam di tempat tersebut. Jam 1:15 kejadiannya saya ditarik. Pokoknya gitu bilangnya, jangan tidur di sini, nggak boleh. Seakan memperkuat alasan dibalik sepi dan kosongnya salah satu cottage tersebut, cerita mistis dan angker juga naasnya harus dialami oleh sebagian mahasiswa yang menyewa cottage tersebut. Nah, waktu itu kita lagi jurik malam ya, masuknya jurik malam. Itu lagi keliling lingkungan, kita emang awalnya itu hanya bikin kejutan pura-pura, tapi ternyata ada yang terbang. Sesosok wanita dengan pakaian putih, rambut panjang. Anehnya, kejadian tersebut hanya berlaku di area cottage yang tak jauh keberadaannya dengan sebuah danau kembar yang kuat akan mitos dan cerita angker hingga masyarakat menyebutnya dengan nama Danau Pengantin. Meski segudang cerita yang salah satunya sebagai pembuangan mayat pernah terjadi di area danau tersebut, meski belum dapat dipastikan kebenarannya atau sengaja disembunyikan oleh pihak pengelola swasta. Kalau untuk ini mah benar atau enggaknya ya menurut orang-orang yang di sekitar sini benar. Tapi saya ya karena belum tahu kenyataannya aslinya, jadi ya percaya. Cuman kata masyarakat sini benar adanya Dinar. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu membongkar kebenaran akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di Danau Pengantin hingga berdampak pada sebuah cottage yang tak seorang pun mau menghabiskan waktu di tempat tersebut? Awal penelusuran kami kali ini cukup berbeda. Rudi mencoba merasakan kehadiran sosok astral dengan mata tertutup. Kita sudah berada di sebuah tempat. Ini adalah cottage. Cottage ini sebetulnya cukup terkenal di kawasan Bogor. Dan cottage ini tuh masih aktif sebetulnya, Ruth. Aku bawa kamu ke sini karena aku penasaran. Sebagian dari cottage ini ada yang ditutup, Ruth. Dan lokasinya ini adalah dekat sekali dengan Danau Pengantin. Dan Danau Pengantin ini udah banyak banget ceritanya, mitos, dan lain-lain. Dan ini yang menyebabkan akhirnya beritanya tuh seperti simpang siur. Tentu saja aku bawa kamu ke sini untuk kita bisa cari tahu sebetulnya ada cerita apa sih sebenarnya di balik Danau Pengantin yang sangat terkenal banget, Ruth. Sebetulnya ada nggak sih hubungannya dengan terbengkalainya beberapa cottage di sini dengan Danau Pengantin yang nantinya akan kita kunjungi? Makanya aku pengen tahu banget ada cerita apa sebenarnya di balik Danau Pengantin tersebut. Apa karena Danau Pengantin itu bersebelahan atau memang punya kisah mistis di dalamnya? Nah, malam ini juga aku minta kamu untuk nutup mata kamu karena aku percaya juga ketika satu indera ditutup, indera yang lain akan lebih peka, akan lebih sensitif. Jadi sekarang kita udah ada di depan, di belakang kita ada jembatan. Aku pengen tahu dulu mungkin apa yang kamu rasain di depan sini. Kalau dari yang saya dengar, ada aliran air deras di sini ya. Iya, di sebelah kiri kamu nih memang aliran dari danau tersebut tuh. Hati-hati karena belakang kamu ada ini jembatan. Aku sambil tuntun ya. Di sebelah sana ada sesuatu, kayak semacam tempat.
tempat itu sering dihuni manusia, tapi kemudian tempat itu terbengkalai. Nah, kemudian ada banyak makhluk halus yang menempati tempat itu pada akhirnya. Nah, sekarang kita nih ada di jembatan posisinya, Ruth. Jembatan menuju ke lokasi selanjutnya. Ini kamu bisa atau mau buka dulu matanya? Gak apa-apa. Ini ada sosok yang lalu lalang, mendekat, menjauh dari kita. Mereka bentuknya ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada yang tua, orang tua, ada juga sosok kerdil. Mereka mendekat tapi menjauh, mendekat menjauh. Jadi ini seperti lalu lintasnya mereka, Ruth. Mereka penasaran sama kita. Tapi pas saya coba mengajak komunikasi, mereka itu kayak semacam nggak mau, menjauh. Mendekat tapi pada akhirnya menjauh lagi. Sebentar, ini apa ini? Wah, ini saya ngerasa apa nih ya, pekat sekali nih. Sebelah mana, Ruth? Sebelah mana? Sebelah sini. Ini ada aura yang wah, jahat sekali. Di kanan kamu nih sebetulnya ada sebuah cottage, Ruth. Cottage. Iya, ini ada cottage di kanan kita nih. Di sini pekat sekali auranya. Tunggu. Ini turunan. Mendingan kamu buka dulu matanya. Ruth, tunggu. Tunggu, aku bantu. Sorry. Sesuatu di rumah itu. Cottage itu. Sesuatu yang memiliki energi yang sangat pekat menuntun Rudy bergegas menuju ke arah sebuah cottage. Apa, Ruth? Ada apa, Ruth, di sini? Di sini. Hah? Ada sosok jahat. Di mana? Di mana, Ruth? Sosok jahat di mana sih? Aduh, Ruth, ada apa sih? Kenapa? Di mana? Aku nggak lihat apa-apa, Ruth. Di mana dia sekarang? Astaga. Di sini. Di kursi. Nenek ini siapa? Marane, rek naon di dieu? Ieu imah aing. Marane kudu indit. Ulah rek nyanyahoan. Ulah pabalit kabeh. Ruth, kamu nggak apa-apa? Dia marah sekali. Astaga. Boleh saya minta night vision? Diam. Kenapa? Ada apa? Ruth, Energinya besar sekali. astagfirullahaladzim, Ruth. Kenapa? Aduh, ya Allah, kenapa Ruth? Jangan ya dulu. Ruth, Seketika, Rudy terlempar oleh sosok astral yang memiliki energi kuat hingga kami memutuskan untuk keluar dari area tersebut. Kita harus keluar dulu dari sini. udah yuk keluar aja deh. Aduh, nggak, ini nih, nggak kondusif. Aduh, ya Allah, kenapa sih tadi? Dia nggak suka kita datang ke tempat dia.
Jadi dia ini memang biasa mengganggu orang-orang yang datang ke sini, ke cottage ini. Seolah membenarkan gangguan keras yang kami alami, ceritakan keberadaan sosok astral menyerupai nenek memang sudah santer di antara para pengunjung yang bernasib naas. Harus mengalami fenomena gaib yang tak biasa. Bahkan sosok nenek tersebut seakan membenci dan tak segan mencelakai para pengunjung yang pernah menyewa cottage tersebut, hingga pihak pengelola memutuskan untuk menutup area cottage demi keselamatan pengunjung yang datang. Mimpi didatengin nenek-nenek, kaki saya ada yang narik Pak ke bawah. Ini asli ini mah. Di bawah itu saya ini bukan ngada-ngada, ini asli kisah nyata saya. Ditarik ke bawah, saya langsung bangunin istri. Saya ngajak pulang, istri nggak mau, takut lah Pak. Tadi waktu saya mencoba berkomunikasi lagi dengan dia, baik-baik, dengan kondisi cahaya ini mati semua. Tapi ternyata dia itu semakin besar energinya waktu nggak ada cahaya. Dan dia juga kayak betul-betul alergi gitu ngeliat manusia. Dan tiba-tiba ada hantaman dari sebelah kiri saya yang bikin saya mental ke sana, ke arah kanan. Iya, tapi kenapa sih dia nggak suka banget sama manusia sampai segitunya? Apa alasannya? Si nenek itu benci banget sama manusia karena dianggapnya manusia itu nyebelin, kayak yang bikin huru hara gitu kan. Tadi saya coba ngerasain energi yang dari dia, kemudian dia menyampaikan itu. Dia menyampaikan dalam bahasa Sunda. Dia betul-betul, ya intinya dia bencilah sama kedatangan manusia di sini. Sekarang saya paham kenapa ini cottage katanya nggak pernah ada orang yang tinggal di sini. Jadi ya ulah si nenek itu. Ya, aku juga dengar informasi bahwa udah ada beberapa orang di sini yang diisengin sama nenek dengan cara, kalau nggak salah kayak kasurnya lah digangguin. Itu ulah si nenek ini, Ruth, yang di cottage ini berarti. Astaga, terus ada hubungannya nggak dengan danau pengantin yang terkenal banget, Ruth, di sini? Terkenal menyeramkannya gitu. Ada hubungannya nggak? Saya belum tahu, Nat. Karena si nenek ini benar-benar nggak mau ngasih saya apapun, nggak mau ngasih tahu apapun. Tahu-tahu dia marah aja, marah. Dia padahal sosoknya itu nenek bungkuk, pakai baju kebaya. Ya kalau dia itu adalah manusia ya itu nenek yang kelihatan lemah ya. Tapi ya itu dia meneror orang-orang yang datang ke sini. Tapi soal danau pengantin itu saya belum sempat tanya karena belum apa-apa, saya kayak udah diusir sama dia. Iya, udah deh kita nggak usah ke dalam lagi karena aku takut hal-hal yang nggak kita inginkan bisa terjadi dan itu cukup ekstrim sebetulnya gangguannya. Aku nggak nyangka kalau dia bener-bener nggak suka itu sama manusia. Kita aja yang baru datang aja niatnya baik aja udah kayak gitu. Bayangin orang-orang yang nginep di situ yang mungkin astaga, bunyi apa itu? Bayangin orang-orang yang nginep di situ yang mungkin astaga, bunyi apa itu? Yang mungkin astaga, bunyi apa itu? Yang mungkin bunyi apa itu? Ada benda mental yang Dari dalam dilempar ya? sama dia. Jadi sosok yang kamu bener-bener pekat tuh ada di situ ya, itu sosok jahat itu berarti, Ruth, kayak gitu. Jahat sekali. Ada lagi nggak, Ruth, sosok di dalam itu atau di cottage yang ini cuma si nenek gitu doang? Nenek ini yang paling mendominasi. Nah, kalau kita telusuri kemana-mana mungkin ada sosok yang lain. Tapi saya memang ngerasa sosok paling pekat, paling jahat itu si nenek. Dan tadi memang saya itu fokusnya ke si nenek. Oke. Ya udah, Ruth, mending kita segera tinggalin tempat ini aja ya. Kita coba melakukan penelusuran lagi ke tempat yang lain untuk bisa dapetin informasi lebih lanjut lagi. Mending kita tinggalin aja, aku nggak mau deket-deket tempat itu lagi. Astaga, Ruth, jalannya cuma setapak gini. Astaga. Sebentar. Ada sosok perempuan berjubah putih di sana. Di atas itu, Ruth. Nih dia dari auranya sih mengganggu, walaupun nggak setebal si nenek itu.
Gangguan yang kami alami membuat rasa tanya kami belum tertuntaskan Hati-hati ya. dan semakin memupuk rasa penasaran jika semua ini terhubung dengan keberadaan Danau Pengantin. Permisi, kita Hingga Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok astral berwujud wanita yang menghuni sebuah poster Bengkalai. Saya mau tanya, boleh? Dia bilang, kamu siapa? Ngapain kamu kesini? dia apa, Rut? Ini sosok perempuan. Dia kelihatannya sih kayak lemah lembut ya. Dia pakai pakaian tuh jubah putih. Dia juga lumayan mengganggu, tapi mengganggunya cuma sekitar sini, nggak sampai ke sana. Jadi wilayah dia tuh sampai sini aja. Itu sekitar jam setengah dua atau jam 3. Saya lihat kayak pakaian dijemur aja, nyamperin, pakai baju putih, mukanya rusak, terus rambutnya panjang, sampai segini rambutnya. Kalau orang biasa umum bibirnya ya, bibirnya beginilah. Kalau dia itu ke atas. Nah di situ saya udah nggak sadar, lemas, bangunin teman juga nggak bisa. Dia nggak suka kedatangan kita, Rut. Nggak suka. Tapi dia ada hubungannya nggak dengan nenek itu? Atau memang mereka sebetulnya saling tolak belakang juga energinya? Kamu ada hubungan dengan nenek itu? Katanya dia nggak ada hubungan sama si nenek, tapi si nenek itu punya pasangan, yaitu seorang kakek, dan kakek itu ada di sebelah sana. Ada pasangannya. Terus soal danau Danau Pengantin. pengantin itu ada cerita apa? Kami datang mau muak. Dia bilang kalau mau tahu lebih banyak tanya kakek aja. Ini bukan ranahnya dia untuk menjawab itu. Kakek yang di sana lebih tahu pasangan si nenek ini. Lokasi tepatnya di mana, Ruth? Di danau itu persis. Aman nggak kita ke sana? Lokasi di mana? Batu. Yang ada batu-batu banyak, dia bilang. Batu. Oke. Aman, Ruth, kita ke sana. Ya sudahlah. Dia ini mulai kesel karena kita tanya-tanya terus. Makasih. Lagi dan lagi, sosok perempuan yang kami temui seakan tidak ramah dengan kami dan hanya memberikan potongan teka-teki yang mana membuat kami semakin ditikam rasa penasaran akan peristiwa apa yang pernah terjadi di Danau Pengantin tersebut. Tentang tempat yang mau kita kunjungin ini kok susah gitu nyari informasi tentang khususnya Danau Pengantin ini. Si perempuan ini, dia nggak terlalu banyak tahu. Yang pertama karena dia tinggal di situ belum selama si kakek nenek. Dan yang kedua, ini bukan wilayah dia, bukan ranah dia. Jadi dia nggak terlalu tahu. Nah kebetulan si kakek nenek ini yang bisa dibilang kuat, dia sangat tahu, dan dia juga sudah kemana-mana di sekitar sini. Jujur aku makin penasaran banget. Ada apa sih sebetulnya kisah di balik Danau Pengantin ini? Dan susah banget untuk dapetin informasinya. Ruth, ini kayaknya kita udah semakin dekat ya dengan Danau Pengantin yang kabarnya ini ada di bawah sana. Kayaknya masih jauh deh. Masih jauh. Tapi rasa-rasanya yang tadi dibilang batu-batu itu, Iya. itu dekat sini. Hati-hati Nat, ini licin sekali. Ruth, tapi pertanyaan aku nih masih belum terjawab. Kenapa kita harus nyari sosok kakek itu sih? Karena dia yang paling tahu tentang danau itu. Kan memang tujuan kita datang ke sini, kita ingin mengulik tentang danau itu. Ruth, ini kayaknya tempat bekas restoran atau kafe ya, yang udah terbengkalai. Kenapa, Ruth? Hah? Di sana ada energi dari seseorang atau sesuatu yang sedang bertapa. Sebelah sana. Seakan Di semakin batu itu. dekat dengan jawaban yang kami cari,
Rudi merasakan kehadiran sosok astral yang juga memiliki hati-hati, ini energi yang tangga. kuat dari arah batuan. Aduh. Kenapa? Ada sesuatu besar sekali. Di mana sih, Ruth? Di batu yang besar Dia itu. muncul. Ini sesuatu besar sekali. Sosoknya laki-laki, tapi dia kulitnya pucat dan pakai baju putih. Dia pakai celana seperti pendek, nggak terlalu panjang gitu jubahnya. Di sini. Itu yang kakek-kakek itu, Ruth? Bukan, bukan. Ini siapa? Bisa, Ruth, aku takut ini. Hati-hati, hati-hati. Di mana dia? Dia asistennya si kakek. Dia nggak boleh kita ke sana. Sebentar. Tapi kami mau bertemu kakek. Kami mau tahu tentang danau pengantin. Ya permisi, kita nggak ganggu. Dia bilang apa-apaan. Manusia datang-datang ke sini, pingin tahu ini, pingin tahu itu. Bisa tolong tanya nggak, Ruth? Baik-baik bilang kita cuma pengen tahu aja daerah sini, kita nggak mau ngapa-ngapain lagi kok. Ruth, nggak apa-apa kamu deket gitu. Aduh. Sebentar. Tapi kami datang ke sini untuk baik-baik. Saya butuh dupa. Dan diperkosa ramai-ramai. Kemudian dibunuh. Dia dari samping. Bentuknya seperti laki-laki, dia kekar dan berumur sekitar 65 tahun. Dia kakek-kakek tapi kekar. Siapa nama kamu? Bagawa. Bagawa. Penjaga di sini, Ruth. Atau apa hubungannya sama kakek itu? Kamu hubungannya apa? Asisten kakek, dia bukan penjaga di sini, bukan penjaga tempat, tapi memang menjaga kakek itu. Dia tahu dong lokasi kakek itu ada di mana. Itu kakeknya di sana, di gubuk itu, di pondok itu. Boleh nggak kita atau kamu interaksi sama kakek itu, Ruth? Coba tanya, Ruth. Ini buat kamu, tapi kami boleh ke sana ya. Kami baik-baik aja, kami nggak akan macam-macam. Kembali gangguan kami alami dari sosok astral yang mencoba menghadang kami. Hingga Rudi mencoba bernegosiasi dengan sosok tersebut guna mendekati sosok kakek demi menguak peristiwa di area danau pengantin. Dah, dia lagi di situ, lagi sibuk di situ. Ayo kita datang ke kakek. Ayo. Hati-hati. Tunggu. Ruth, di mana, Ruth? Hah? Ini kakeknya di sini. Lagi ngapain dia? Kok Dia di lagi sini? bersemedi. Assalamualaikum. Saya mau ngobrol sebentar. Dia bilang, kamu ngapain? Kami mau tanya-tanya soal ada apa di danau pengantin. Dia tanya,
Kenapa mau tahu banget? Kita mau tahu ceritanya kan, Ruth? Kami datang mau mengungkap ada apa di sana. Dia bilang, di sana ada pertikaian. Dia bilang, iya, karena cinta. Dia tiba-tiba mimik mukanya berubah. Wajahnya jadi agak kemerahan, alisnya naik, dan kemudian dia ototnya itu kayak mengejang. Apa sih, kayak menegang, dan dia bilang gini, kamu ngapain? Mau tahu aja urusan orang yang udah mati. Ini aura si kakek ini makin panas deh. Dan kita sebaiknya jangan dekat-dekat dia lagi. Dia udah kesel karena kita tuh banyak tanya sama dia. Tapi kita nggak bisa dapat informasi lebih lagi, Ruth. Kamu nggak bisa nanya lagi ke dia. Udah deh, lebih baik kita menjauh dulu. Kita menjauh dulu. Auranya nggak enak. Ruth, gimana dong? Hah? Ya, tapi setidaknya tadi kita udah dapat sedikit clue. Pertikaian karena cinta. Nah, si kakek itu cuma bilang segitu aja. Tapi kayaknya info itu nggak cukup ya, Ruth. Aku masih bingung. Kita kan nyarinya danau. Kenapa disangkut pautkan dengan pertikaian karena cinta tuh maksudnya apa sih? Saya sih nangkapnya ini tentang sebuah tragedi. Tapi untuk lebih jelasnya kita langsung ke danau itu aja. Mungkin kita nanti akan dapat sesuatu di sana. Dia udah nggak mau ditanya lagi soalnya. Jangan deh, karena memang dia udah jengkel banget. Duh, Ruth, tapi aku jadi bingung ya. Kita seperti dapat informasinya tuh sepotong-sepotong, dan dari awal kita penelusuran, aku ngerasa kok kenapa ya makhluk-makhluk di sini tuh malah nggak welcome sama kita. Mereka tuh malah kayak marah, dan setiap kali kita ngomongin tentang danau pengantin itu, mereka kok malah marah dan kayak benci banget gitu. Kenapa ya? Berarti pernah terjadi sesuatu yang memang mereka benci banget itu. Nah, gini aja. Kita datang ke sana, mungkin kita akan tahu nanti apa yang terjadi. Yaudah deh, yuk. Membenarkan penuturan sosok kakek akan adanya sebuah pertikaian yang pernah terjadi. Bahwa desas-desus keangkeran danau pengantin disinyalir bermula dari penemuan mayat hingga tak ada jalan lain selain bergegas menuju danau tersebut. Guna menuntaskan tanya apakah ada sebuah peristiwa kelam di balik penemuan mayat tersebut. Atau hanya sekedar mitos belaka yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Danau ini besar banget, Ruth, ternyata. Luas. Udah ada sosoknya, Ruth. Di sana ada sosok sepasang laki-laki dan perempuan. Tapi mereka ini berdarah-darah. Saya mau coba bertanya apa yang terjadi. Pada suatu hari, ada sepasang yang sedang bulan madu. Tapi tiba-tiba, segerombolan orang datang. Kemudian menggedor-gedor pintu di mana tempat mereka menginap saat itu. Kemudian, perempuan itu ditangkap dan diperkosa ramai-ramai. Kemudian dibunuh. Menurut orang-orang itu katanya mantan dari si ceweknya ini yang nggak terima menikah dengan si suaminya ini.
Jadinya disitulah si pengantin ceweknya itu diperkosa ya, terus si cowoknya ini ya dibunuh, ya dibuangnya lah ke danau bawah. Si laki-lakinya pun gak kalah sadis diperlakukan. Dia dapat luka tusukan yang banyak banget dari orang-orang itu. Mereka berdua mati mengenaskan di sana, di tempat itu. Dan kamu tahu siapa yang melakukan? Siapa? Mantan si perempuan yang belum terima karena cintanya berakhir. Astagfirullah, jadi tega banget, Ruth. Mereka harusnya bisa nikmati suasana di sini, tapi malah dapat perlakuan yang aku nggak habis pikir. Terus mayatnya di mana sekarang? Apa dibuang di danau ini? Apa mayatnya Mereka nggak bicara tentang itu, tapi yang jelas kejadiannya di sekitar sana. Jadi cottage tempat nenek-nenek tadi itu, di sana berarti kejadiannya. Aku ngerti sekarang. Jadi mereka nginepnya tuh di sana. Dan ada energi yang pekat yang tadi kamu bilang, salah satunya karena ada kejadian besar itu di situ. Salah satunya, selain iya memang karena energi si nenek ini memang penuh amarah yang luar biasa. Korin dari pasangan ini dibenci sama makhluk astral di sekitar sini. Karena dianggap mereka datang ke sini tiba-tiba datang ke gerombolan itu, ya mereka bikin kegaduhan. Jadi mereka dianggap sebagai bagian dari kegaduhan ini. Ada hubungannya nggak, Ruth? Kenapa akhirnya tempat ini terbengkalai dengan pasangan ini? Sebenarnya tempat ini nggak terbengkalai, cuman ini mungkin untuk beberapa orang yang tahu tentang tempat ini, ya mereka takut ke sini karena memang dianggapnya ada peristiwa menyeramkan. Sebagian yang lain yang nggak tahu tetap datang ke tempat ini. Oke, tapi pasangan ini juga mengganggu nggak, Ruth, orang-orang yang berkunjung ke sini, yang nginep di cottage yang sebagian masih aktif? Terkadang ya, jadi ada pengunjung yang kosong pikirannya, berdiri di sekitar sini, tiba-tiba dia bawaannya kerasukan dan langsung menceburkan diri ke dalam sana. Aduh, aku nggak berani deket-deket situ, Ruth. Kita minggir aja. Saya rasa ini udah jelas bukan tempat yang aman untuk uji berani. Ya, aku juga nggak mau ngebayangin hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Dan tapi aku sekarang jadi paham kenapa danau ini disebutnya danau pengantin. Dan ternyata ini cerita yang sebenarnya yang terjadi di sini. Walaupun ada masyarakat di sini ataupun penjaga di sini yang mencoba untuk menutupi atau menceritakan cerita yang lain, Ya. itu sebetulnya demi supaya orang-orang bisa tetap berkunjung ke sini, Ruth. Oke, Ruth, aku nggak mau terlalu lama di sini, tapi sebelum kita ninggalin tempat ini, boleh nggak mendingan kita berdoa dulu, karena aku berharap apapun yang terjadi, biarlah ini menjadi kenangan di tempat ini, biarlah ini menjadi cerita di balik khususnya danau pengantin ini, dan siapapun yang pernah mengalami kejadian-kejadian di masa lampau, arwahnya bisa tetap tenang gitu loh. Boleh ya, coba kita berdoa dulu sebentar aja. Oke, aku berdoa gini juga supaya tim kita dan kita berdua tetap aman, karena dari awal penelusuran kita udah merasakan dan mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar gak kita duga sama sekali, dan semoga hal ini juga nggak ngikut sampai selesai penelusuran kita nanti, Ruth. Dan semoga apapun yang terjadi di sini, makhluk-makhluk yang tinggal di sini juga nggak akan lagi mengganggu siapapun yang ingin berkunjung ke tempat ini. Yaudah, mendingan sekarang kita jemput sahabat Uji Berani ya. Kami pun memilih area dekat gubuk tua dan bebatuan sebagai lokasi uji berani malam ini. Sini.
Baik pemirsa, sekarang saya dan Rudi sudah bersama dengan sahabat Uji Berani. Boleh perkenalan terlebih dahulu, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama saya Sela. Sela. Umurnya berapa Sela? Umurnya 24. Motivasinya boleh tahu Sela untuk mengikuti Uji Berani malam hari ini? Ngetes keberanian aja sih, soalnya banyak direkomendasiin sama teman-teman. Oke, ingin mengetes keberanian kamu di tempat ini ya? Ya. Oke, kalau gitu kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Setelah itu saya dan Rudi akan mengantarkan kamu ke spot Uji Berani. Oke. Sebelah sini. Ya. Oke, terbadannya maju selangkah. Dah. Baik. Sela, sekarang saya dan Rudi sudah mengantarkan kamu di lokasi Uji Berani malam hari ini. Dan kami akan memberikan kamu satu buah alat penerangan, ada lilin yang akan diletakkan Rudi di belakang kamu, di sampingnya ada korek. Jika lilinnya mati bisa langsung kamu nyalakan kembali. Dan lilinnya tolong jangan dipindahkan kemana-mana. Selanjutnya kami akan memberikan kamu satu buah lonceng. Lonceng ini bisa kamu bunyikan ketika kamu sudah ingin menyerah. Dan ketika kamu bunyikan lonceng ini, saya dan Rudi akan langsung ke lokasi Uji Berani. Dan tolong jangan melampaui batas yang sudah kami tetapkan juga supaya kami bisa tetap mengontrol kamu di ruang monitor. Sela, sebelum saya dan Rudi pergi, apakah kamu sudah siap melakukan Uji Berani malam hari ini? Sudah siap dan yakin ya? Oke, kalau gitu sampai berjumpa nanti dan selamat beruji berani. Saya dan Rudi akan pergi sekarang. Dan tim, boleh tolong matikan lampunya. Oke, Sela baru aja melepas penutup matanya, Rudi. Iya, dan dia nih dari sejak waktu buka penutup mata, dah kelihatan sekali dia nih ketakutan. Kenapa Aku ini? lihat ada orang jalan, Kak. Dia kayak menghindari ngelihat ke arah kanannya Sela. Sepertinya di situ dia ngelihat sosok orang jalan. Ini kira-kira siapa ya, Rod? Bisa terlihat nggak, Rod? Atau karena jauh? Jauh sih, Jauh. terlalu jauh. Ya, baru awal uji berani di menit-menit awal ini selalu udah mendapatkan sedikit gangguan. Sayangnya nggak diceritakan detail sosoknya seperti apa yang dia lihat saat ini. Sahabat Uji Berani mulai merasakan adanya gangguan dari arah kiri tempat banyaknya bebatuan. Kenapa? Nah ini ngelihatnya ke batu persis nih, Rut. Nah ini, Bebatuan. sebentar, ini tadi saya lihat dia hampir hilang kesadaran. Dari sini sampai sini tuh kayak ada apa ya? Apa, Rut? Darah naik deras ke kepalanya, tadi dia hampir jatuh tadi saya lihat. Makanya saya kaget, khawatir. Dan ini ada sosok laki-laki berjubah putih. Apa? Ini bergerak sendiri. Laki-laki berjubah putih. Apa? Ini bergerak sendiri. Kenapa nih?
Dia kayak mau nangis kayak Dia nangis. dia nangis ya. Entah apa yang dirasakan sahabat Uji Berani hingga akhirnya rasa takut mulai menjadi air mata. Kak, udah Kak. Oke. Cepet. Kami pun bergegas menuju sahabat Uji Berani yang dengan histeris membunyikan lonceng, bertanda Uji Berani harus dihentikan. Iya, saya. Oh, Sela. Ini berisik banget. Lihat senternya. Rudi, kamu boleh duluan, Rudi. Iya, Sela. Ini gangguannya Kak, udah Kak. besar banget nih. Rud, aduh. Iya, Sela. Sela, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa? Berdiri. Tadi ada suara. Yuk. Berdiri dulu yuk. Di sekitar sini bau kayak semacam Kayak bau apa terasi ya ini ya? Ada, iya tadi ada bau terasi. Cuman nggak berani ngomong. Bau aneh. Oke, Sela, tenangin diri dulu, napas dulu nggak apa-apa. Ini mungkin saya taruh dulu. Ruth, maaf Ruth, boleh. Tadi suaranya dari situ. Suaranya dari belakang sana. Iya, teriak gitu makanya langsung kaget. Teriaknya suaranya perempuan atau Perempuan langsung gitu katanya gitu. ada suara perempuan Ruth di belakang situ. Kebetulan tadi nggak ketangkap kamera ya, Iya, nggak ketangkap audio juga. Kita lagi perjalanan ke sini juga ya kayaknya ya pas dia merinding ya. Udah dibantu sama Rudi, ditenangin dulu. Udah. Nggak apa-apa, dia cuma shock aja. Di situ juga ada. Itu gelap banget di situ. Oke, Sela, kita ngelihat kamu di ruang monitor, kamu mendapatkan banyak sekali gangguan. Mendingan nggak usah lama-lama ya bagi Sela di sini. Sela, kamu ke tempat yang lebih aman aja dan terima kasih sudah mengikuti Uji Berani malam hari ini ya. Sela, terima kasih sekali lagi. Kamu langsung ke tempat yang lebih aman aja untuk bisa minum air putih di sana biar kamu lebih tenang. Ya? Kenapa? Lewat situ aja. Oh, oke, nggak apa-apa. Dibantu sama tim kita ya. Yang di situ. Oke. Yuk, aku bantu Sela. Mau ditutup aja matanya. Kenapa? Kenapa? Takut lihat lagi. Tapi di situ jalannya berbatuan loh. Kamu yakin mau ditutup Nggak matanya? boleh, jangan. Nanti bahaya. Kayaknya bahaya deh. Karena sosok apa sih yang kamu takut tuh apa? Nggak kelihatan jelas, cuman mereka lewat doang, bayang-bayang. Mereka. Pertama aku lihat di sebelah situ, makanya nggak berani madep situ. Terus kedua di situ dia kayak lompat gitu, tapi dia nggak lompat kayak jongkok, cuman kayak gitu. Kayak lompat kodok gitu ya. Iya. Oke, ini sosok yang dulu Terus- tadi udah diomongin sama Rudi. Terus di mana? Terus di situ tadi kayak terang doang, cuman kayak gerak. Oke, jadi gimana nih Rudi yang aman untuk Sela kira-kira gimana? Tapi di sini udah kita ada tim harus kita tetap sih. ke sana dan itu jangan ditutup pantainya karena Ini itu jalannya batu-batu. bebatuan dan licin. Atau gini aja dulu, kita tuntun dulu. Ini udah ada tim kami di sini. Kita bantu. Kalaupun kamu nggak kuat, kamu mau berhenti di pertengahan jalan nggak apa-apa, nanti kita bantu. Mau gitu ya? Karena jalannya nanjak dan berbatuan. Khawatir kita. Sama aku, sama Rudi, kita pakai senter. Mau coba dulu, Sela? Nggak apa-apa? Kalau kamu nggak kuat, nggak usah dipaksa. Ntar kita berhenti dulu juga boleh. Ya? Yuk, pelan-pelan aja ya. Yuk. Nggak cukup. Ya, langsung itu ya, aku sama Rudi. Oke Ruth, setelah kita melakukan penelusuran dan juga beruji berani, ini jadinya salah satu pembuktian lagi ya bahwasannya memang tempat ini ya
begitu menyeramkan, walaupun di pagi atau di siang hari suasananya berbeda, tempat ini menjadi tempat rekreasi, tapi di malam hari situasinya ini begitu mencekam, dan ini juga akhirnya menjadi alasan yang kuat kenapa sebagian dari tempat ini harus dikosongkan dan akhirnya ya terbengkalai. Dan ternyata memang ada hubungannya dengan danau pengantin yang tadi kita kunjungi. Tapi aku berharap juga semoga siapapun yang masih berkunjung ke tempat rekreasi ini selalu aman, selalu dilindungi dan tidak mendapatkan hal-hal yang kita alami malam hari ini. Kalau gitu pemirsa, jangan lupa untuk ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.